Halo Sobat Lifestyle One, bersama saya Fitri di Tanya Dokter Plus yang akan membahas seputar seksualitas. Sudah didampingi dengan Dr. Haikal Ansyari, bagian dari Asosiasi Seksologi Indonesia. Halo, apa kabar dokter? Baik Fitri, apa kabar? Ya, jadi kita nanti akan memilih pertanyaannya dan Dr. Haikal yang menjawab. Jadi pertanyaannya adalah, aku cek dulu ya. Nah, ini menarik nih dok. Dok, pertanyaannya mungkin mewakili banyak pria. Dok, bagaimana ya caranya agar tidak kecanduan pornografi? Hampir tiap hari saya nonton film dewasa dan masturbasi. Apakah berbahaya dok? Jadi dia takut berbahaya atau tidak tuh setiap hari? Ya, saya akan jawab dulu tentang dampaknya ya. Nah, jadi memang dampak kalau kecanduan menonton film porno itu dampaknya tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga hubungan sosial, hubungan dengan pasangannya juga, gitu. Nah, secara fisik dampaknya adalah akan terjadi gangguan dalam berkonsentrasi dan menentukan keputusan. Ya, kenapa? Karena kalau sudah terjadi kecanduan menonton pornografi, itu akan terjadi kerusakan pada area prefrontal di otak. Nah, area prefrontal di otak ini berperan untuk menentukan keputusan. Makanya orang yang suka nonton film porno sampai kecanduan, dia akan sulit menentukan keputusan di masa-masa yang genting. Gitu ya. Ternyata tuh berpengaruh ya. Baru tahu aku juga. Apalagi kalau dia bekerja sebagai pimpinan, hati-hati nih. Kemudian secara psikis ya, kecanduan menonton film porno atau pornografi ini akan menyebabkan ekspektasi yang berlebihan terhadap aktivitas atau hubungan seksual ya. Jadi dia akan mengharapkan yang namanya aktivitas seksual itu harus berlangsung lama, ya, berbagai macam posisi, kemudian berbagai macam lokasi. Karena parameternya dari film yang dia tonton. Kemudian adanya unsur kekerasan secara fisik maupun psikis. Misalnya secara fisik berupa tamparan atau pukulan, atau kalau secara psikis dengan kata-kata yang kasar, sarkastik. Nah, ini akan berpengaruh Pasangannya. Nah, iya, akibatnya begitu dia menghadapi realitas yang sesungguhnya, maka kalau hal ini dilakukan kepada pasangannya, maka hal ini akan menyebabkan trauma dan rasa kecewa di pasangannya, ya. Dan bagi pelakunya sendiri juga akan menyebabkan rasa kecewa, bahkan rasa tidak percaya diri kalau dia tidak bisa melakukan atau mendapatkan apa yang dia tonton di film porno. Karena dia ingin jadi terbawa untuk meniru. Karena dia sudah terjadi ekspektasi yang berlebihan. Padahal kalau kita lihat realitanya pada film porno itu kan banyak itu banyak tappingan, kemudian juga filmnya fiksi bisa jadi. Ada stuntman juga, pengganti. Jadi nggak mungkin akan seperti itu. Iya, jadi tetap harus dibedakannya real dan juga yang kita tonton. Gitu. Nah, cara untuk menghindarinya adalah stop untuk menonton film porno. Bukan dikurangi, tapi stop. Oh, stop. Stop ya. Nah, kalau ingin mendapatkan pengetahuan tentang aktivitas seksual atau seksologi, dapatkan dari dokter atau pakarnya. Dan jangan mencari informasi sendiri di internet, karena tidak semua yang ada di internet itu betul. Jadi langsung ke pakarnya, infonya biar valid ya. Betul, iya. Oke, berarti tadi tadi kan ada menonton dan juga efek masturbasinya. Iya. Tentunya karena dia sering menonton, ya, dan mungkin kalau dia belum ada pasangan, belum ada tempat untuk menyalurkannya, maka dia akan menyalurkan melalui masturbasi. Nah, masturbasi sebetulnya memang hal yang wajar dilakukan karena didorong oleh hasrat seksual dan rangsangan yang diterima, baik itu berupa visual maupun hayalan, ya. Nah, masalahnya kalau dia sudah kecanduan pornografi, biasanya diikuti dengan kecanduan masturbasi. Kecanduannya itu yang berbahaya. Nah, kalau kita bicara kecanduan, tentunya ini lebih banyak negatifnya. Nah, sama halnya kalau dia sudah kecanduan masturbasi,
maka ini akan mengganggu aktivitas kesehariannya. Dia akan sulit berkonsentrasi, sulit fokus, dan bahkan mungkin bisa mengganggu hubungan sosialnya. Hubungan sosial, hubungan dengan pasangan. Iya, betul. Iya, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kecanduan itu nggak bagus gitu. Jadi gimana teman-teman, kata Dokter Haikal, stop. Kalau kamu merasa sudah kecanduan, stop. Dan kalau memang merasa butuh bantuan, langsung ke ahlinya, datang ke dokter ya, jangan ke internet. Langsung dapatkan info yang valid. Oke, kita tunggu ya pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nanti kita akan bahas di next episode. Jadi terima kasih buat Sobat Lifestyle yang sudah memberi pertanyaan. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih juga Dokter Haikal. Kita bertemu di episode yang mendatang. Bye-bye, sampai jumpa.